Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PKI kelas dengan anggota kelompok yang pertama 002 Pungki Rosalia Putri, kemudian 070 Silviananda Syafa Iswahyudi, dan 098 Muhasibi Tanha Nafsi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS kami. Impact Retrieval. Jadi apa itu Impact Retrieval? Impact Retrieval adalah proses browsing mencari dan mengangkat dari sumber data gambar digital yang besar. Impact Retrieval pada esensi dasarnya adalah masalah menemukan suatu citra dari suatu kumpulan atau database berdasarkan ciri-ciri dari query, di mana sebagian besar ciri adalah kesamaan visual sederhana antara para gambar. Nah, langsung saja ke program yang saya buat. Sini saya menggunakan image classification using autoencoder atau pengklasifikasian gambar dengan autoencoder. Sini program should accept an input image and return an image from the provided dataset similar to the input image. Ini saya sudah menyiapkan datasetnya. Dataset yang saya gambar ini adalah datasetnya. Kemudian yang pertama get dataset, karena sebelumnya datasetnya ini udah saya ambil dari Google Drive, jadi ini langsung saja di down ini datasetnya, kemudian di unzip, dan ini datasetnya. Kemudian import file set library, beberapa library yang saya gunakan antara lain ada OS, nanti workflow keras untuk gambarnya, kemudian ada matplotlib dan Flow. Pertama adalah get setter, ada ini source kodenya main for text in all sphere, tab-nya, image-nya, image load, tab-nya, target size 256, kemudian return ke main. Selanjutnya adalah image data, tingkat dataset, ini train dataset, file ds, image data. Kemudian di sini ada 3.761 training image dan 947 image for validation atau validasi. Selanjutnya create model untuk auto encoder, untuk model. Jadi ini untuk gambarnya ada height of image, width atau kedalaman image, dan channelnya ada RGB atau red, green, blue, RGBA dan grayscale. Kemudian pattern image, input shape, height, width, dan channel. Build encoder model, feed the input to the model, feeding to control network and apply batch normalization. Source kodenya. Kemudian untuk train model, ada train, function to train the auto encoder model, ya, create model, kemudian auto encoder model struktur. Ini plot the curve. Source kodenya di auto encoder. Convert the list of image to NumPy array and normalizing them. Jadi ke dalam array. Ini data trainnya. Dan ini ada shape of train, format train, shape of train, dataset. Ini ada data kesekian. Kemudian ini untuk train modelnya, flip model, auto encoder model, and modelnya auto encoder. Kemudiannya seperti pada layar. Kemudian adalah kita akan mendapatkan fitur laten dari gambar dan vektor dan misalnya untuk pengambilan gambar yang efisien nanti di get latent filter of the image. Generate filter, function to create filter vector for indexing, buat index, pin, loading model ini, create the encoder model of the auto encoder, kemudian generate the responsive space, kemudian hash the index to the responsive latent filter. Model create the filter vector, filter and image index, kemudian indexnya pickle load open contact ini, dan hasil outputnya akan seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan array dari latent search untuk tiap image, latent filters untuk tiap image, kemudian kita menghitung jarak terdekat atau Euclidean distance. Ini dari Euclidean distance, function to compute the Euclidean distance, return ini. Ini adalah program untuk get most similar image untuk mencari mirip dan yang paling dekat yang paling dekat. Result-nya ini kodenya, kemudian matplotlib inline,
get similar image. Ini tes sampel, validation. Nah, selanjutnya adalah kita men-tes hasil dan algoritma kita. Jadi kita bisa memilih random, just random index for validation set to get similar image. Dan outputnya adalah ini. Searching for this image most similar to the above image are ini. Jadi gambar yang paling mirip dengan ini. Terus yang kedua ada gambar ini. Image most similar to the above image are menggunakan clustering approach. Jadi kita mencoba untuk mengclusterkan gambar berdasarkan dari latent vektornya, vektor latent yang tadi. Ini kodenya from scalar cluster import image, ready cluster, dot model, get the encoder part of the auto encoder, then pick the last status of mini batch, get the cluster, seperti ini datasetnya. Dan ini adalah hasil ketika selesai di run. Search for the image similar to the above image are ini gambar yang sama. Ini search for this image juga sama. Image most similar. Demikian untuk image retrieval. Selanjutnya akan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punggi Rosalia Fitri dengan NIM 200512040002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai chatbot artificial intelligence menggunakan konsep natural language processing untuk menyelesaikan tugas UAS saya. Baik, langsung saja. Untuk abstraknya, chatbot adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk menstimulasikan sebuah percakapan atau komunikasi yang interaktif kepada pengguna atau manusia, baik melalui teks, suara, maupun visual. Salah satu penerapan kecerdasan buatan yaitu chatbot, di mana tren chatbot semakin meningkat karena lebih mudah dan lebih menguntungkan seiring digunakannya perangkat lunak. Chatbot telah banyak dimanfaatkan untuk tujuan praktis seperti bantuan online, layanan persona, atau akuisisi informasi. Chatbot yang dibuat pada penelitian ini menggunakan pendekatan natural language processing atau NLP untuk memproses pertanyaan yang disampaikan user dan untuk mendapatkan kata kunci dari informasi yang diinginkan user. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Yang pertama, tips install NLTK. Nah, NLTK ini apa sih? NLTK Chatbot merupakan Natural Language Toolkit, jadi fungsinya merupakan serangkaian package dan program untuk pemrosesan bahasa ilmiah. Untuk perintahnya sendiri, pip install NLTK. Kemudian selanjutnya, pip install newspaper. Untuk dapat memudahkan mengambil dataset dari artikel, website, dan lain-lain. Setelah itu, newspaper ini akan di-download oleh programnya. Kalau sudah selesai, maka terdapat tulisan successfully. Ya, seperti ini. Artinya, semua build package dari newspaper 3K sudah terinstall dengan baik. Berikutnya untuk import library dari newspaper import artikel. Supaya kita dapat membaca dataset dari artikel, selanjutnya ada import random untuk membuat beberapa kalimat random sebuah kata-kata. Lalu ada import string digunakan untuk mengimport data string. Selanjutnya ada import NLTK. Terus ada from escalon fitur extraction. Fitur ini digunakan untuk mengekstrak sebuah teks, berita atau artikel maupun jurnal supaya dapat dibaca oleh program. Selanjutnya ada from escalon metric pairwise. Kemudian ini import cosine similarity untuk proses metrik seperti array, nanti di pair, dipasang-pasangin, dicari tingkat kesamaan antara kalimat satu dengan yang lain. Selanjutnya ada import NumPy as NP.
Untuk pengolahan operasi array vektor multidimensi dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya ada import warning, dan di bawahnya ada warning, filter warning, untuk mengetahui kesalahannya di mana. Nanti diingetin sama programnya. Nah, tetapi ini semua warning di filter, kemudian ignore artinya diabaikan. Selanjutnya ada package pang untuk membaca dataset. Pertama download dulu, lalu diinstal. Tapi untuk quit ini tidak diperlihatkan proses downloadnya seperti yang di atas. Nah, di atas ini kan proses downloadnya diketahui ya. Nah, tapi untuk quit ini tidak diperlihatkan untuk proses downloadnya. Kemudian ada import artikel. Artikel yang saya ambil dari link berikut ini. Terus download dulu. Untuk artikel download. Artikel parse itu untuk merapikan. Nah, NLP ini setiap kata-kata natural language itu bisa dibaca oleh mesin. Terus di sini ada corpus. Corpus untuk disusun sebagai teks tertulis atau sebuah deskripsi. Tujuan utamanya dari corpus adalah untuk mencari sebuah hipotesis seperti susunan bahasa yang ada di artikel ini. Kemudian untuk baris selanjutnya print corpus untuk memilah-milah kalimat selanjutnya. Ada tokenization untuk menghilangkan kata-kata yang tidak sesuai dengan artikel. Teks corpus, teks ini dibuat pada corpus dan selanjutnya akan dibuat sebuah kalimat atau sentence. Kemudian ada print sentence list, ini untuk mencetak. Di baris berikutnya, greeting response. Greeting response ini dibagi menjadi dua, untuk boot dan user. Sebagai penyataan. Nah, user ini ada hey, hello, hi. Teks slower untuk menginput huruf kecil, tidak harus huruf kapital. Misal saya menginput user greeting. Hi, hey, greeting, hello. Nanti dibalikan pakai random choice. Random choice ini sama boot. Dia itu nanti menjawab dengan random antara hey, hello, atau howdy. Nah, di sini. Selanjutnya ada index sort untuk merapikan indeksnya pada artikel tersebut. Kemudian ada length. Length ini untuk mengukur panjang pendek indeksnya. Kemudian ada variabel x, list var dengan pengulangan for dan j. Di sini ada put response berdasarkan user input. Put response berdasarkan user input. Misal kita masukin kata-kata yang berkaitan dengan artikel pada link tadi, kemudian bootnya akan membaca terus ditransfer ke dalam factorizer. Nah, ini factorizer. Terus akan dicari kesamaan katanya. Terus dari indeks dicocokin mana nih yang cocok sama input dari user. Selanjutnya di sini ada fungsi yang sama pada put response. Untuk memunculkan kalimat sentence list, append buat nambahin user input. Misalnya kita udah masukin satu keyword, nanti bootnya akan bisa nambahin pakai append.
Kemudian untuk kata-kata selanjutnya prosesnya hampir sama pada fungsi pada baris di atas. Kemudian print untuk namanya terserah, sebagai contoh dasar saya menggunakan nama saya sendiri. Misalnya kita coba jalankan programnya. Nah, di sini kita coba jalankan menggunakan kata hi. Nah, botnya kemudian akan merespon dengan respon howdy. Kemudian jika kita ingin mengakhiri chatbotnya menggunakan kata see you, exit, atau quit. Kita coba menggunakan kata see you. Benar. Nah, seperti ini. Atau kita coba menggunakan exit. Nah, botnya akan merespon chat another time. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Bidang Nafsi, NIM 200512498. Dari kelompok 3, di sini saya akan menjelaskan tentang text extraction. Oke, sini saya membawakan judul extract text from an invoice image using isi OCR. Oke, sini saya akan membacakan sedikit abstrak. Ekstraksi teks pada gambar merupakan bidang penelitian aktif yang bertujuan untuk membuat program komputer dengan kemampuan tersebut untuk menafsirkan teks dari gambar secara otomatis. Ada permintaan besar saat ini untuk menyimpan pengetahuan yang tersedia di atas kertas catatan dalam bentuk yang dapat dibaca mesin untuk penggunaan selanjutnya. Salah satu cara mudah untuk menyimpan data dalam sistem komputer dari dokumen kertas ini, pertama-tama memindai dokumen dan kemudian menyimpannya sebagai gambar. Namun sangat sulit untuk dibaca materi individual dan pindai isi dokumen ini baris demi baris dan kata demi kata untuk menggunakan kembali informasi ini. Oke, kita langsung ke codingan. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menginstal library yang akan kita gunakan. Sini saya menggunakan perintah pip install dan di sini kita menggunakan library isi OCR. Oke, outputnya sebagai berikut. Successfully install. Oke, selanjutnya kita import library yang akan kita gunakan. Di sini saya hanya menggunakan library isi OCR dan saya menggunakan library fill. Oke, sini selanjutnya kita akan mengimport image yang akan kita gunakan. Oke, import fill from fill import image draw. Im sama dengan fill.image.open. Sini adalah letak dari gambar yang sudah saya letakkan di Google Drive. Sini kita panggil. Oke, selanjutnya im dan muncul output dari gambar yang kita akan buat dalam pengekstraksian teks. Oke, selanjutnya kita download model. Kita
download model, reader sama dengan isi OCR reader. Sini ada tulisan IN ini menunjukkan sebagai atribut yang mendeteksi bagian bahasa dari gambar sebagai teks. Sini saya memilih bahasa Inggris. IN ini bahasa Inggris, dan kita dapat mengubah sesuai dengan bahasa yang kita mau di atribut di sini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung akurasi batas kotak untuk teks atau gambar. Oke, bounds sama dengan reader.read text, letak gambar yang ada di drive ini. Oke, kita bounds dan akan muncul output yang berisi tentang akurasi dari batas kotak untuk teks atau gambar yang di atas ini. Untuk teksnya Ardilos memiliki akurasi 0,5, Mulur ini 0,18, angka 1 memiliki akurasi 0,5, angka 0 memiliki akurasi 0,20, dan Duplex 0,41. Selanjutnya kita akan menggambar batas kotak untuk teks pada gambar. Oke, draw bounding box, def draw underscore box sama dengan image, bounds, color yang dimaksud adalah untuk menandai batas kotak. Sini saya menggunakan warna kuning dan lebarnya sama dengan 2. Draw sama dengan image draw, image. Sini for bound, in bounds, B0, B1, B2, B3 sama dengan bound 0. Draw dot line. Oke, return image, draw box, im, bounds. Oke, sini akan muncul output yang berupa batas dari kotak yang berwarna kuning ini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung panjang dari batas kotak melalui perintah len bounds. Sini outputnya sama dengan 6. Selanjutnya kita melakukan perulangan for I in bounds, print I 1. Nah, di sini akan muncul hasil ekstraksi teks dari gambar yang sudah kita panggil tadi. Ini ada teks Ardilos, Mulur, 1, 0, dan Duplex. Oke, sekian dari presentasi saya. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nanda Syafa Iswayudi dengan NIM 3 digit terakhir 070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang speech to text converter. Yang pertama yaitu metode penelitian dalam pengumpulan data. Di sini menggunakan data file audio dengan format file WAV. Untuk percobaan pertama menggunakan file audio yang mengatakan I believe you're just talking nonsense. Kemudian untuk percobaan kedua menggunakan beberapa file audio yang digabungkan dalam satu folder. Kemudian untuk percobaan ketiga menggunakan input dari mikrofon. Untuk percobaan ini hanya dapat menerima input berupa bahasa Inggris. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, dalam makalah ini kita dapat mengonversi ucapan menjadi teks dengan Python menggunakan pustaka speech recognition. Yang pertama yaitu menginstal modul yang akan digunakan. Sebelum membuat source, ada beberapa modul yang perlu diinstal. Antara lain, ini
speech recognition, dan juga PI audio. Kemudian langsung saja ke source-nya. Yang pertama yaitu import library speech recognition, yang kedua yaitu membaca file audio, kemudian menginisialisasi pengenalan suara, lalu yang keenam yaitu mengonversi file audio ke dalam teks. Lalu selanjutnya yaitu mengonversi beberapa file audio yang ada di dalam folder. Yang pertama yaitu mengimport library, dan membuat objek speech recognition, lalu mengubah data audio ke dalam teks. Kemudian memasukkan file audio yang besar. Untuk outputnya ini untuk setiap file di dalam folder, dan ini untuk full text yang ada di dalam satu folder. Selanjutnya yaitu mengkonversi audio menjadi teks dari mikrofon. Yang pertama yaitu mengimport library speech recognition, kemudian membaca mikrofonnya, dan di sini menggunakan Google Speech Recognition. Kita akan coba menjalankan source-nya dengan input how are you. How are you? Nih, output yang dihasilkan yaitu how are you sesuai input yang saya katakan. Mungkin sekian presentasi kelompok yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.